Sudah hampir 3,5 bulan. Si mama mau pulang dulu ya, mam. Saya mau pulang dulu ke Jakarta. Udah 3,5 bulan nih di Jogja, hampir. Sekarang kita mau ke Jakarta, tapi lewat Wonosobo Dieng, mau hampir dulu ke tempat teman. Si mama sementara sendirian dulu. Ya, Ma ya, pamit dulu ya. Ya, pamit ya. Ntar balik lagi sini. Nah, balik lagi 2 bulan lagi balik. Lama banget. bulan depan balik. Ya, saya Agustus udah balik, Juli. Oke. Saya mau jalan ke Bekasi dari Jogja. Sementara mami tinggal sendiri. Baik-baik, mam. Baik-baik. Baik ya, sehat-sehat ya. Nggak usah ini ya. Masih itu sampai di mana gitu Pak. Ya, saya mau ke Wonosobo dulu, mampir, nginep sehari, terus besok baru berangkat. Ya. Hati ya. Ya. Makan yang ini. Oke. Sekarang kita sudah mau melintasi Jawa Tengah. Nah, kita mau masuk ke wilayah Jawa Tengah. Sampai di Borobudur. Ya, kita sudah masuk di wilayah Kabupaten Wonosobo. Sekarang karena hujan, saya harus berteduh. Ya, tinggal 25 km lagi sampai di Jalan Raya Dieng, Wonosobo. Wow. Ini kayaknya saya nekat aja nih. Oke. Sampai dia. Sekarang sudah sampai di dataran tinggi Dieng. Ini salah satu homestay-nya namanya Harumi. Letaknya di pinggir jalan, tapi nanti kita lihat view-nya bagus. Halo Mas, apa kabar? Nah ini teman saya. Wah, akhirnya sampai. Mas Ratno, apa kabar? Jarak jauh aja gitu ya, jarak jauh. Padahal nggak apa-apa juga, Mas. Mas Ratno, apa kabar? Baik. Waduh, ini saya ada di Harumi Guest House yang punya. Nah, beliau nih. Nanti kita cerita ya. Sampai sini saya udah sampai dari Jogja. Berarti 3 jam pas ya. 3 jam berarti Mas, saya kan nggak tahu jalan Mas. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama. Ini Mas Ratno. Ya, nih. Ini kamarnya Mas ya? Iya, kamarnya ini. Wih, Sederhana model gunung. mantap. Ya. Kalau mau air panas di sini. Oh, ini ada air panas karena Di dia sini di luar. tinggal nyalain on sama dibuka air. Nanti kerannya di dalam ada. Gitu ya. Coba lihat kamar mandinya Om. Silakan. Enak tuh kan, bersih. Bagi Anda yang mau ke Dieng kan, nih, pemandangan juga oke nih tuh. Ya, di sini kan homestay tanda kutip tempat tinggal. Jadi di sini kita tinggal tentunya homestay sehingga ada yang punya rumah dengan kami sekeluarga. Terus biasanya di sini ya kami tawarkan paket-paket wisata selain
ke objek wisata utama, juga ada objek wisata tambahan seperti jalan-jalan kaki lingkungan rumah. Ini di sekitar rumah banyak lahan pertanian. Ada juga Telaga Menjer, telaga paling Telaga gede Menjer, di wah, Wonosobo, sana itu tuh ya. di arah sana. Jalan kaki sekitar setengah 1 jam. Ada kebun teh juga, jadi terkoneksi. Ada air terjun di belakang situ, Sungai Serayu. Awalnya Sungai Serayu kan di Dieng, Oh, melewati sini dan puncaknya di Cilacap sana. Exit pointnya katanya sungai terlebar di Pulau Jawa. Ada di belakang rumah, ada batu-batu vulkanik apa itu. Biasanya saya kalau sama orang-orang asing juga tak bikin trekking-trekking yang seperti ini. Jadi ada paket sehari di atas, ada paket sehari di sini. Kadang kalau mereka yang stay-nya lebih lama juga bisa kadang ke wisata tambahan di wilayah kota dan ke bawah lagi di Wonosobo. di sini fasilitas apa aja mas? Ada mas? Ya ada apa, private toilet udah dengan air panas, ada dispenser juga di sana, ada share kitchen kalau mau masak sendiri, kalau misal minta dimasakin juga kita masakin. Kalau mau bikin api-api di belakang sini, bikin sate apa, tempatnya kita nggak ada tetangga juga nggak apa-apa. Bisa ya mas ya. Ada rumah pohon ya mas ya? Ada rumah Nah pohon tuh di atas. Nanti kita ambil. Wah ini pemandangan yang paling enak mas. Pagi, siang apa sore mas? Pagi, sore pun bagus nih, cuma kebetulan lagi kabut karena sore alas santai di sana ada Gunung Selamat Tuh, di Barat. sana ya. Ini lagi kabut karena efek Gunung Merapi udah 2 hari kayak gini. Mas ini Dieng sempat berapa derajat mas kemarin? Kemarin sampai -2 udah 2 kali ini. Wah. Ini kayaknya besok dingin lagi nih. Saya kan bisa merasakan di sini. Jadi dia yang terukur seperti apa, saya rasakan dari sini bisa untuk besok pagi. Iya. Iya. Nah rencananya besok pagi kita mau kemana mas? Ke Sekunir dan Sekunir. ke Telaga Warna, Telaga ke Warna. lokasi candi lah, walaupun kita tidak boleh masuk ke candi sementara. Ini belum boleh. Hari ini masih belum ya mas ya? Iya. Masih belum karena masih tahap transisi ya mas ya? Iya. Tapi kalau Jadi- paling 1 orang nggak apa. Ya, jadi kita cuman memang mau melihat suasananya dulu supaya bagaimana kondisi menjelang new normalnya. Ya kita mau Mas Ratmo sendiri sebagai apa namanya Mas? Wisata tadi apa namanya? Iya, pelaku wisata nih akan mencoba melihat juga persiapan untuk next trip buat new normal, new picnic. Iya. Ya. Oke. Ini cahaya asli. Hangat. Kemana nih Mas? Sekunir Sekunir. Jam berapa sekarang nih Mas? jam 3. Jam 3 biar dapat matahari terbit, kita Iya. kejar matahari terbit. Iya. Ya, ini. Ini sebenarnya belum terbuka, tapi ya kita cuma mau melihat. Oh, itu itu ya, Pak, ke ladang ya? Petani-petani tuh ya mobil ya? Kita menuju Sikunir, Bukit Sikunir. Dieng, udaranya lumayan dingin. Iya. Ya, kita sudah di dataran tinggi Dieng. Di sini parkirannya susah. Hah? Anu iki saka wartawan kok. Pers, Mas. Dari PES. Nggih. Kartu Pak Lurah. Pun, Mas. Aman tah? Aman. Pergi, Mas. Wes, Mas. Ya. Pakai surat ya, terus saya. Ini kita doang itu yang nanti kita doang ini orang sini gitu. Oh? Tadi ada pemeriksaan karena belum boleh. Oh, ada kepala desa. Buat informasi, kita ada di kawasan Bukit Sikunir, salah satu objek wisata di kawasan
dataran tinggi Dieng. Ini belum terbuka untuk umum sebetulnya. Jadi kita cuma mau melihat kondisi bagaimana kawasan ini masih tetap dalam pandemi masih tetap terjaga ya, masih tertutup. Nanti ada waktunya mungkin disesuaikan lihat kondisinya. Dan tetap kalau mau ke sini nanti kalaupun udah terbuka harus melalui gunakan protokol kesehatan. Gitu ya Mas ya? Iya. Iya. Siap. Nah, ini Mas Ratno lagi. Kita istirahat dulu nih Mas. Mana Mas Ratno Iya, nih? siap. Ini lumayan tadi kita naik. Lumayan Mas ya. Iya. Mana Mas Ratnonya? Kita udah sebenarnya udah sampai puncak ini ya. Iya, puncak pertama namanya. Puncak pertama, kita masih naik lagi ke atas. Iya. Sekarang kita ada di ya. Wow, pemandangannya luar biasa. Tuh. Wonosobo kelihatan tuh. Sudah itu mataharinya sudah mulai kelihatan Mas ya. Iya. Ini dia. Sudah hampir setengah 6. Nah, jadi ini di belakang kita apa Mas? Sindoro. Iya, Sama Gunung Kembang itu anaknya. Gunung kelihatan. Kembang. Ramai juga untuk pendakian sekarang. Terus itu Merapi yang tengah. Terus Merbabu. Terus Labu. Terus itu ada Telomoyo. Ada Ungaran Semarang. Ini kita di titik. Nah, ini jurang. Hati-hati juga. Ya, kita di atas satu batu. Ini pakai drone keren Mas. Iya. Ya, Pakai drone biasanya kalau biasa. Tapi kalau kit saya memang penggemar manual Mas. iya. Jadi ya begini aja, nggak pakai tongsis juga. Tapi yang jadul, kita orang tua jadul, bukan nggak mau ikutin perkembangan zaman Mas. Duitnya masih kurang cukup. Iya kan? Ingat waktu itu ya kalau saya bantu ya. Berat, kita bawa kamera berapa? Kameranya yang 30 kilo. 30 kilo zaman dulu. gunung. Ya, kalau sekarang mah udah ada drone lagi, nggak capek-capek naikin drone selesai. Tapi kalau saya Mas, yang penting adalah kontennya Mas. Apa yang mau kita sampaikan, bukan hanya sekedar beauty shoot, tetapi bahwa isi dari apa yang mau kita sampaikan itu yang masyarakat dapat informasinya Mas. Toh alam kita nikmatinya memang harus dengan kaki ya. Nah, dengan kaki. Kalau kesininya langsung sampai misalkan pakai helikopter pakai apapun kan nikmatnya kurang. Jadi harus ada interaksi yang harus ada kedekatan secara fisik. Iya, natural. Kadang gini, kalau juga hanya foto kan di set bagus Mas, beauty. Tapi kadang-kadang ketika sampai di lokasi nggak sesuai Mas. Betul. Ya toh? Banyak sekali kayak begitu. Orang berlomba-lomba menampilkan sesuatu yang indah gitu. Katanya kamera jahat ya. Kamera jahat, tapi nyatanya wah. Nah, kalau kita dengan saya manual sih. Namanya ini mobile jurnalis. Mobile jurnalis dengan handphone kita bisa mengcover semua. Gitu. Udah kelihatan tampak. Itu gunung apa tadi Mas? Sindoro. 3.336 tinggi. Merbabu 3.200. Kalau Merapi enggak ada 3.900 sekian. Dan kita ada di titik berapa Mas? 2.200. Merapi nggak sampai 2.000 ada ya Merapi? 2.900. Dikit lagi sampai 3.000. Tapi karena gunung interaktif ya, jadi memang gunungnya nggak bisa tinggi. Iya. Kemarin aja kan habis meletus kemarin. Betul. Kelihatan dong dari sini. Iya. Waktu itu saya pas bawa bule di sini, pas lagi ada meletus itu, pas bulan apa ya sebelum pandemi itu, pas ada meletus ada saya itu. Kita lihat tuh di atas awan. Kalau waktu dulu kita di atas sana ya Mas ya, yang sebelah sana sekali ya. Iya. Kadang ini tahu-tahu ada awan datang. Kita akan turun ya Mas ya. Ya. Kita akan turun, nanti kita ngomong-ngomong dengan Pak Lurah nih.
persiapan. Terus kita mau kemana nih Mas? Kita turun, tapi on the way turun kita mau mampir ke Telaga Cebong tadi, deket sini. Nggak ada kampret Mas? Nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada pisang sih. Nggak ada pisang. Telaga Cebong ya, khusus Cebong. Ya, iya. Oke. Nganggur 10 hampir 4 bulan. Jadi efeknya Ya ini jalannya udah rimbun lagi kan, ini dulu udah katakan gundul kena kaki kan, kayak gini kaki, ini sekarang udah kayak gini. Lihat ya. Ya, kita ke Telaga Cebong. Nah, kita rapet. Udah rapet nih. tidak pernah dilewatin orang nih kayaknya. Ya lama, aku sih ya lama ya. Ini kita Bulan ini. kita kayak bikin jejak baru lagi. Nih kita sampai nih, masalah. Masya Allah. Tuh, apa ini Mas? Telaga Cebong. Telaga Cebong. Kenapa namanya Cebong Mas? Ya karena banyak cebongnya dulu. Wow. Sekarang udah boleh jadi kapak, pada di Jakarta udah malas pulang. Katanya. Ini sekarang telaga dulunya kawah. Jadi di Dieng seluruh telaga-telaga tadinya kawah. Kawah berapi. Nih, tadinya kawah. Ada sebagian yang masih aktif. Ada kawah Sikidang, kawah Silori, kawah Sinila, kawah Sendiri Muka, kawah Timbang. Jadi kita kayak nerabas lagi karena sudah lama tidak dilalui. Ini mau pulang dari ini ke Jakartanya. Iya Mas. Ya, mau besok juga nggak apa-apa. Nanti Mas kan punya acara itu loh. Besok udah Rabu toh. Ya nggak apa-apa. Kita pulang Rabu, pulang nggak apa-apa. Kalau memang perginya sampai besok. Iya dan besok. Wih, ini ada Luis banyak. Ada Luis. Ini yang membuat saya jatuh cinta dengan Dieng. Kalau misalkan mau terus mau mampir ke daerah dekat candi untuk lihat embun es, bisa pagi-pagi jenengan langsung pulangnya saya cuma Temaram doang tebel ya kalau pas lagi udah di bawah 4 itu udah tebel. 4 derajat kan udah langsung kantor Perdana Menteri, kantor kementerian di sana masih kayak gini rumput-rumputnya di deket-deketnya perumahan perkantoran pemerintah pusat. Harusnya tetap dipertahankan konservasi ya, wisata konservasinya tetap jangan dirubah. Banyak sekali ikannya masih. Di Indonesia kan udah kayak oli. Terus ya, padahal mereka katakan negara maju ya Mas. Kadang orang pada nggak paham ya negara majunya seperti apa ya. Kita yang negara berkembang malah udah lebih jauh dari mereka kerusakannya. Menarik satu lagi nih, ini ternyata musim saljunya kapan Mas? Ya mulai Juni biasanya sampai Agustus. Jadi katakan di negara tropis seperti tempat kita kan ada musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau kan lebih dingin dari musim hujan. Kadang orang bilang katanya dingin musim hujan. Padahal efek air itu kalau musim hujan lebih dingin. Sebenarnya musim kemarau itu lebih dingin. Karena musim kemarau kan titik baris balik matahari ada di utara. Makanya di subtropis utara lagi musim panas, ya kan. Nah, kalau di Dieng bulan Juni ini mulai kemarin ini tanggal berapa ya? Sekitar 2-3 hari yang lalu itu udah 2 kali yang sampai -2. Oke. -2 derajat. -2 derajat.
2 hari lalu? Iya, 1 tahun yang lalu itu Oke. sampai minus 11 derajatnya ada. Udah kayak di Eropa. Minus ya? 13 kali, Wih. minus 13 kali kalau nggak salah. Luar biasa. Itu juga, Nah, jadi Anda siap-siap Mas ya. ya. Siap-siap. Mungkin Juli udah dibuka Mas. Kira-kira Kalau Mas. nggak salah, Pemda Banjar bilangnya tanggal 28 Juli. Pemda Wonosobo bilang lebih awal dari itu. Jadi nanti tinggal sinkronnya gimana antara dua Pemda itu. Nanti segera dikonfirmasi sama mereka. Berarti kita ambil jalur tengahnya mungkin Juli. awal Juli atau Agustus lah ya Mas ya. Iya, ambil aman. Aman Agustus, tapi jangan banyak-banyak kesininya, diatur-atur ya, karena kita tetap harus jaga kapasitas orang supaya tetap harus waspada ya Mas ya. Iya. Tetap kita piknik harus waspada, antri aja antri. Ya, siapa cepat dia dapat ya Mas. Iya. Wong sekarang di aplikasi juga udah ditawarkan, ayo segera diaktifkan lagi homestay Anda karena sudah mau banyak calon tamu yang Iya ya. mencari penginapan gitu. Oke, siap-siap. Anda sebenarnya hari ini boleh melihat-lihat Harumi Guest House atau Harumi Homestay. Harumi Dieng. Harumi Dieng Homestay. Siap-siap. Ya. Rebutan nih. Siapa cepat dia dapat karena tempat terbatas ya Mas. Iya, terbatas. Tempat terbatas. Yang masih dikembangkan ini masih Nah, lahan. masih lahan, masih luas. Doakan saja semoga terus ini Harumi terus bertambah, berkembang ya dengan Mas Ratno-nya, Mas Ratno nih. Di sini juga ada itu sebenarnya apa namanya Mas? Amok ada. Di sini ada juga biji kopi ya Mas ya? Iya. Pohon kopi juga ada. Melihat perkebunan. Oke, kita tunggu kedatangannya. Nah,